Oke, ada beberapa soal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, ini ada jarum jam gini ya. Besar sudut kecil yang dibentuk pada pukul 3 di atas, ini berapa derajat gitu ya. Sekarang kita hitung untuk keseluruhan dulu. Jadi kalau satu putaran penuh mulai dari sini, ini ya, sampai muter penuh. Nah, ini 360 derajat. Berarti kalau separuh dari sini sampai sini berarti 360 dibagi 2. Nah, bagi 2 berarti 180 derajat. Berarti kalau dari sini ke sini atau pukul 6 pas itu dia 180 derajat. Kalau ini dibagi lagi segini, ya berarti pukul 3 ini. Nah, berarti membentuk sudut siku-siku di sini atau yang di sini siku-siku. Berarti ini 90 derajat atau 180 bagi 2 90 derajat. Ini 90 90. Artinya ketika pukul 3 itu berarti 90 derajat. Nah, lalu kita bagi lagi segini 90. Nah, berarti kalau segini berapa? Mulai dari 12 sampai 1 atau pukul 1. Berarti 90 dibagi 3 30 derajat. Berarti ini 30. Berarti segini juga 30, segini juga 30. Kalau pukul 1 01.00 sama dengan 30 derajat sudutnya ya. Pukul 2 itu 30 tambah 30 ya, ini 30. 1 ke 2 itu 30 berarti 60 derajat. Pukul 3 90 derajat tadi. Oke, saya lanjutkan. Besar sudut kecil yang dibentuk. Oh ya, tadi ada kata-kata sudut kecil kemudian ada sudut besar. Yang sudut kecil berarti yang sini nih, yang 90 ini. Yang sudut besar itu yang sini maksudnya. Ya berapa sudut besarnya? Berarti 360 dikurangi 90, 270 derajat. Dari yang sini, yang besar ini itu 270, yang kecil 90 derajat. Nah, saya hapus gini ya. Yang kecil ini dia 90 derajat, yang besar sini 270 derajat. Oke, karena totalnya 360 derajat. Besar sudut kecil ini juga sama, sudut kecil. Nah, yang ini ada sudut besar. Kita diminta adalah sudut kecil ini. Nah, sini tadi 30 tambah 30 lagi, tambah 30 lagi, tambah 30 lagi, tambah 30 lagi, kan tinggal begini aja. 30 tambah 30 60, 90 tambah 30 120, tambah 30 lagi 150 derajat. Nah, caranya mudah, ini tinggal 30 30 30 gitu. Oke. Berikutnya, besar semua sudut yang ada pada bangun persegi panjang adalah berapa? Kalau persegi panjang ya, persegi panjang gambarnya kurang lebih seperti ini persegi panjang, ada panjang lebar. Besar semua sudutnya di sini. Nah, kalau dinamakan persegi panjang berarti ini siku-siku. Nah, ini siku-siku semua. Nah, siku-siku berarti ini 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Kenapa? Karena ada yang tidak 90 derajat, tapi itu bukan persegi. Bukan persegi panjang. Nah, contoh ini. Ada jajar genjang, kemudian ada trapesium. Meskipun ada trapesium yang sama kaki kayaknya, atau yang sama sisi, atau trapesium siku-siku gitu. Tapi kalau persegi panjang berarti semua sudutnya itu adalah 90 derajat. Berikutnya pada pukul 9.30 besar sudut kecil yang terbentuk 9.30. Kita bikin jam dulu. Ini 12, 1, 2, 3 pas di sini ya. Dan 4, 5, 6 di sini, 7, 8, 9 di sini, 10, 11, 12. 9.30. Nah, 30 berarti setengah 10 ya. Berarti yang panjang itu di 6, yang pendek di antara sini. Nah, separuh di sini. Oke ya. Kalau dari sini tadi kita hitung kan ini 30, ini 30 kan gitu. Nah, ini 30, 30 sama tadi kan 30. Ini 30, ini 30, 30 gitu ya.
Ini 30, berarti ini 30 sampai 9 30. Ini aja sudah berapa? 30, 30, 30, 90 derajat. Nah, ini separuh karena di setengah sini ya. Nah, setengah dari 30, berarti sini cuma 15 derajat. Berarti berapa? Ditambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 15. Berarti 90 tambah 15 5, 10, 105 derajat. Nah, caranya seperti itu. Jadi kalau setengah 10, dia besar sudutnya adalah 105 derajat. Nomor 12, alat yang dapat digunakan dengan mudah untuk mengukur besarnya sudut adalah, kalau penggaris itu untuk mengukur panjang gitu ya. Panjang itu penggaris. Yang gini, tahu mistar gitu ya, ada ukurannya. Kemudian jangka itu yang begini. Ini ada yang lancipnya gini, terus gini biasanya ada yang bisa untuk pulpen, bisa untuk pensil. Nah, atau ada yang tempatnya langsung tempat isi pensil, di sini ada jangka. Jangka itu untuk membuat lingkaran. Nah, busur ini untuk mengukur sudut, untuk mengukur besar sudut. Berarti yang ditanyakan besarnya sudut diukur dengan busur. Neraca itu timbangan. Biasanya modelnya begini biasanya. Ini ada begini. Nah, ini ada beratnya berapa dikasih, kemudian ini bandulnya, kemudian ditimbang di sini. Biasanya seperti ini. Neraca. Oke, berarti alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut adalah busur. Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat dinamakan sudut lancip. Nah, ini kurang dari 90 derajat lancip. Siku-siku itu sama dengan 90 derajat siku-siku. Tumpul itu lebih dari 90 derajat. Kalau Pitagoras itu ini ya. Nih, segitiga siku-siku mempunyai sifat, salah satunya adalah bisa berlaku teorema Pitagoras. Oke, ini nama teorema. Misalkan ini C, ini A, ini B, ini tapi ada dividensi yang lain. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku, itu namanya Pitagoras. Gambar sudut di atas dinamakan sudut apa? Nah, kalau yang ini namanya sudut tumpul. Kenapa? Karena kalau yang seperti ini pas, itu 90 derajat itu siku-siku. Nah, kalau yang begini namanya lancip. Nah, kalau lebih dari ini 90 ya, lebih dari 90 namanya sudut tumpul. Oke. Demikian pembahasan materi pengukuran sudut tadi ya. Baik dari jam ataupun persegi panjang tadi ada, atau gambar-gambar sudut tadi. Nah, semoga bisa difahami. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.